Selamat pagi, Bu. Halo, Renata ya. Selamat pagi juga. Silakan duduk. Sebelumnya saya mau mengkonfirmasi dulu bahwa sebelumnya kita telah ada janji temu yaitu pada hari ini. Betul demikian? Betul, Bu. Kalau begitu, sebelum masuk pada sesi konseling, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Zakiyah, boleh dipanggil Nisa aja. Jadi nanti kita mulai pada sesi konseling selama 10 menit dan saya membebaskan Anda dengan senang hati mendengarkan apapun keluhan Anda. Jadi saya harap Anda dapat leluasa untuk menyampaikan apapun yang menjadi permasalahan dalam benak Anda. Adapun sebelumnya, saya ingin Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu dan di mana Anda tinggal. Nama saya Renata Putri Ramadhanti. Saya tinggal di Sareang, Bu. Iya. Sebelum nanti masuk ke sesi konseling, mungkin saya harus menentukan dulu panggilan untuk Anda. Mau dipanggilnya Kakak Renata atau apa? Apa aja, Bu? Apa aja, oke, Renata aja ya. Biar lebih nyaman, Anda boleh menganggap saya teman, menganggap saya sahabat atau siapapun senyamannya Anda di sini. Keluarkan semua yang menjadi permasalahan Anda. Oke. Sekarang bagaimana kabar Anda hari ini? Sedikit kurang baik sih, Bu. Sebelumnya kamu itu kurang baik kenapa? Dan saya juga ingin mengapresiasi kamu bahwasanya kedatangan kamu ke sini tuh udah selangkah lebih baik gitu, karena kamu ingin menyelesaikan masalah kamu kepada ahli. Nah sekarang coba kamu sampaikan kenapa kamu udah baik. Sebelumnya saya tuh menyimpan masalah ini sendiri ya, Bu. Jadi saya mohon juga untuk Ibu tidak memberitahu siapa-siapa tentang masalah saya ini. Tentu, pokoknya kamu keluarkan seluruh isi hati kamu dan saya akan janji bahwasannya percakapan kita hari ini akan tersimpan untuk kita berdua aja, nggak akan terbawa keluar. Baik. Jadi begini, Bu. Sekarang tuh kan lagi masanya UAS ya, Bu. Nah, dan di masa ini juga tentu banyak sekali tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi akhir-akhir ini saya merasakan saya tuh kurang bisa mengontrol emosi saya gitu, Bu. Kadang saya tuh bisa tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba senang, dan lain sebagainya. Tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba sedih. Ini karena pada masa UAS aja atau sebelumnya juga kamu sering merasa demikian? Sebelumnya tidak begitu badannya, tapi akhir-akhir ini terasa lebih sering gini. Oh berarti pada masa-masa UAS aja ya? Ya, lebih terasa di masa-masa UAS ini. Saya kira saya tuh karena tertekan, Bu. Iya. Jadi kamu tuh tertekan sama masa-masa UAS sekarang ini. Iya. Tapi selain dari mengerjakan tugas-tugas UAS, kamu juga ada kegiatan lain nggak di luar kelas? Tidak sih, Bu. Akan tahun-tahun sebelumnya, kamu juga selalu merasa tertekan setiap mengerjakan tugas UAS. Iya sih, Bu. Nah, kalau di tahun sebelumnya, kayak UAS-UAS sebelumnya, apa yang kamu lakukan untuk meringankan perasaan tertekan itu? Biasanya kalau tugas yang sulit gitu ya, Bu, saya tuh kadang suka nangis dulu, Bu. Nangis sepuas saya, terus setelah nangis tapi saya kerjakan kok, Bu, tugasnya. Oh, jadi kamu pasti mengerjakan tugas itu. Iya. Cuman karena perasaan tertekan yang kamu rasakan, jadi kamu perlu menguraikan dulu dengan air mata gitu. Iya. Iya. Nah, kalau sekarang bagaimana kiranya? Kalau kamu ngerasa kalau menangis dulu itu baik nggak buat kamu? Baik. Tetap dikerjakan. Baik. Oke, sekarang aku mau tanya, kalau misalkan selama mengerjakan tugas UAS, biasanya kamu udah milih yang mana? Yang mudah sih, Bu. Yang mudah. Setelah yang mudah, biasanya kamu mengerjakan apa? Yang sulit. Oh iya. Jadi nggak nyusun dari deadline yang paling
awal gitu ya? Sebenarnya Bu ya, untuk mengerjakan tugas itu saya tuh tergantung mood sebenarnya Bu. Gantung dulu. Iya. Jadi kalau lagi pengen baru Iya. mengerjakan, kalau enggak Ya ya enggak. dulu dikerjain meskipun itu mau mendekati deadline. Iya betul Bu. Oh iya. Nah, mengapa demikian? Kenapa kamu nggak langsung mengerjakan aja gitu? Daripada nanti kamu tertekan dan kemudian kamu harus nangis dulu, baru kemudian kamu membombardir diri kamu untuk mengerjakan tugas-tugas demikian. Ya makanya itu Bu, saya tuh datang ke sini tuh saya tuh ingin menemukan solusi agar saya tuh tidak apa ya, tidak menunda-nunda pekerjaan juga dan membuat saya menjadi tertekan di akhir itu. Oh iya, jadi kamu tuh perlu solusi yang konkret agar kamu tuh dapat membina diri kamu agar dapat mengerjakan tugas tuh nggak mepet deadline dan kamunya juga nggak tertekan sehingga kamu tuh harus nangis dulu ya, biar nggak kayak gitu ya. Iya. Begini ya, kalau misalkan saya perlu ngasih solusi untuk kamu dan mungkin ini juga bisa dijadikan PR buat di rumah ya. Coba sekarang kamu itu susun, bikin plan, schedule untuk mengerjakan tugas dari yang paling kamu senangi dulu. Nah, sekarang ada nggak mata kuliah yang kamu tuh senang gitu dengan mata kuliah tersebut? Nggak usah mata kuliahnya dulu deh, dari dosennya aja. Kayak kamu tuh senang sama dosennya, dan kamu tuh ingin mengusahakan yang terbaik di mata kuliah dosen tersebut. Ada sih Bu, satu dosen yang Iya. saya senangi yaitu Pak Arif. Oke. Karena cara beliau mengajar tuh sangat asik ya Bu, kita jadi friendly gitu ya. Dan tugas-tugasnya pun tidak memberatkan mahasiswa sendiri. Jadi saya senang dengan dosen seperti itu. Nah, bagus. Ketika kamu senang dengan dosen itu, kamu pasti ingin nggak mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah dosen tersebut? Ingin Bu. Nah, jadi coba kamu susun bikin schedule dari mata kuliah yang dosennya kamu senangi. Misalkan dari mata kuliah yang dosen pengampunya itu Pak Arif, kamu susun, kerjakan tugas yang dari beliau dulu. Nah, disusun terus sampai ke mata kuliah yang menurut kamu paling berat, sehingga kamu bisa meminimalisir untuk menangis. Sebenarnya menangis itu baik ya, satu cara untuk menyalurkan emosi kita, emosi negatif kita dari terus ditahan, sehingga itu akan membludak di suatu hari nanti di masa depan. Nah, sedangkan dengan menangis, kamu akan merasa rileks setelah menangis. Tetapi kan, karena asalnya kamu tadi kamu kurang bisa membagi tugas, kamu juga kan sering menunda-nunda pekerjaan, tugas mepet deadline, sehingga hal itu membuat kamu tertekan. Maka timbullah emosi kamu jadi tak stabil karena ada pikiran pressure dari tugas-tugas yang menumpuk tadi. Makanya saya anjurkan untuk membuat schedule tugas. Buatlah notes gitu ya, untuk kayak tugas yang paling kamu senangi dulu sampai tugas yang paling nggak kamu senangi atau dan kamu anggap sulit gitu ya. Bisa kamu coba di rumah kerjakan itu. Bisa. Seenggaknya untuk sekarang kamu coba itu dulu, karena suksesnya suatu konseling itu dari konselingnya sendiri ketika dia mau membuat perubahan untuk dirinya sendiri dan mau mengerjakan tugas yang dianjurkan oleh konselornya. Sedangkan untuk masalah tadi, untuk permasalahan kamu terkait kesulitan mengatur emosi, kan kita udah ketemu ya sumber masalahnya itu karena kamu yang suka menunda-nunda tugas, sehingga karena kamu tertekan. Dan tertekannya itu karena apa? Karena kamu selalu menunda-nunda tugas. Nah, sedangkan untuk masalah mengatur emosi, bisa kamu coba dengan relaksasi. Nah, ada nggak yang kamu senangi di dalam keseharian kamu? Biasanya saya tuh kalau stres atau gimana gitu di waktu-waktu luang saya suka mendengarkan musik Bu. Iya, mendengar musik yang kayak gimana yang kamu suka? Saya suka BTS Bu. Oh, BTS ya? Dan saya tuh jadi sedih juga Bu akhir-akhir itu, mungkin karena saya ditinggal wamil juga, jadi saya tuh Oh, begitu. siapa yang wamil dari
BTS? Semua Bu. Makanya BTS itu kan sekarang tuh semuanya sudah wamil. Sedangkan BTS sendiri itu apa sih, sebagai penyemangat saya ketika mengerjakan segala sesuatu. Ketika mereka pergi, saya pun jadi hari-hari saya pun jadi sedikit terpengaruh gitu Bu. Jadi saya tuh emosinya kadang naik turun. Jadi kalau menurut saya kamu itu perubahan emosi yang terjadi dari kamu itu bukan karena tugas aja, melainkan karena sumber kesenangan kamu juga lagi ini ya, lagi pergi Iya, gitu ya. Sehingga sumber kesenangan yang kamu buat menghibur kamu di kala stres datang itu nggak bisa menolong akan menjadi solusi lagi ya buat Iya. kita sendiri. Nah, karena kebetulan ya di saat seperti ini BTS yang kamu senangi juga lagi wamil. Nah, ada nggak selain itu yang bisa kamu jadiin buat relaksasi, Ya, buat membantu kamu dalam mengatur emosi? dengan mendengarkan lagu-lagu mereka. Oh, ingin mendengarkan lagu-lagu aja itu udah cukup ya. Oke, berarti kalau menurut saya kamu bisa tuh mengerjakan tugas tapi sambil mendengarkan musik juga. Jadi sebelum mengerjakan tugasnya bisa seakan-akan dimotivasi. Bukan. Jadi kamu bisa mengerjakan tugas di tempat yang tenang, di tempat yang menurut kamu nyaman, disertai dengan mendengarkan lagu-lagu yang kamu senangi dari BTS itu. Jadi kamu bisa mengerjakan tugas dengan enjoy dan tugas yang kamu dan tugasnya juga bisa terselesaikan. Ya itu. Oke. Saya sangat senang ya dengan kedatangan Anda ke sini untuk bercerita dan menyampaikan permasalahan kamu ke saya. Dan mungkin yang saya dapat gitu ya, bahwasanya kamu itu kesulitan mengatur emosi di masa-masa UAS karena perasaan tertekan yang disebabkan oleh stresor akibat tugas-tugas yang menumpuk akibat kelalaian kamu dalam mengerjakan tugas. Adapun yang bisa ditekankan saya di sini adalah solusi yang bisa kamu kerjakan di rumah nanti, yaitu cobalah untuk membuat schedule sehingga kamu bisa melakukan to-do list tugas mana yang harus kamu kerjakan dari yang paling kamu senangi hingga yang paling kamu merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas itu. Selain itu, kerjakan tugas dengan saya juga menganjurkan agar kamu mengerjakan tugas disertai dengan mendengarkan lagu-lagu BTS. Nah, meskipun saya nggak selalu menyarankan kalau misalkan lagu BTS itu terlalu kencang ya volumenya, karena nanti itu mengganggu fokus kamu juga dalam mengerjakan tugas. Saya berharap kamu dapat mengerjakan tugas yang telah saya berikan ini. Mau nanti kita ketemu lagi ataupun enggak, semoga permasalahan kamu dalam mengatur emosi ketika UAS datang, kamu dapat menyelesaikannya sendiri dengan baik gitu. Karena kebetulan sesi konseling sudah selesai, baiklah mari kita tutup dengan alhamdulillah. Ternyata bisa menjadi lebih baik ya, jadi yang baik bisa lebih mengatur emosi dan perasaannya, lebih bisa mengatur waktu dan lebih bisa mencintai dirimu sendiri sampai kamu tidak memiliki perasaan tertekan yang terus menerus. Amin. Baik, terima kasih Bu atas bantuannya.